Sepintas memang tak ada yang berbeda dari Vespa klasik ini dengan Vespa pada umumnya. Terlihat antik dengan bodi yang begitu mulus dan terawat. Namun, hal berbeda terlihat ketika kendaraan tua ini dinyalakan, sebab sama sekali tidak ada suara yang terdengar dari kendaraan yang dikenal memiliki suara bising ini. Hal itu karena puluhan Vespa klasik ini sudah dikonversi menjadi kendaraan listrik. Sistem transmisi Vespa yang tadinya menggunakan kopling di tangan kini pun telah diubah menjadi matic. Ini adalah hasil karya dari tangan-tangan kreatif di Elders Company yang sejak beberapa tahun terakhir memang fokus pada pengerjaan konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Sebenarnya, tak hanya Vespa, banyak juga jenis motor lain yang telah dikonversi menjadi kendaraan listrik di tempat ini. Tapi rata-rata memang kendaraan tua yang emisinya cukup besar. Sementara itu, terkait waktu pengerjaan motor konvensional diubah menjadi kendaraan listrik, ternyata tak cukup memakan waktu lama, yakni maksimal hanya 10 hari. Adapun biayanya, mulai dari 17 juta untuk kendaraan Jepang dan 25 juta untuk Vespa. Kalau ini baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Rata-rata tuh berapa lama sih? Kalau kita melihat tergantung ini ya, kesusahannya ya. Hah? Kalau ini paling lama 10 hari. Itu udah paling lama, udah selesai semua tuh ya? Itu beda-beda sama motor, beda kesulitan sendiri, Pak? Ya beda motor beda ini. Kalau yang kayak Vespa ada RND, udah ini tinggal pasang. Oh, lebih gampang Vespa justru. Karena udah ready semua alat Vespa. Kalau ini kalau ini model baru kita bikin ininya baru lagi. Kayak dinamonya PLDC-nya. Apa aja sih, Pak, yang dirubah, Pak, kalau dari motor konvensional ke listrik? Dirubah jadi dari mesin kita ambil, kita ganti PLDC, terus kabel bodi kalau motor baru kita tetap pakai, itu aja sih. Controller pakai controller juga. Ini kalau mau ke sini, Pak, antrinya berapa lama, Pak? Apa bisa langsung datang? Ngantri biasanya. Berapa lama biasanya? Kalau lagi banyak bisa sebulanan. Untuk biayanya, Pak, di kisaran berapa? Kalau ini sekitar 30-an ya, 30 35 kalau Vespa. 25 nyampe 35. Hebatnya, semua komponen untuk konversi motor listrik ini dibuat di tempat ini, termasuk baterai sebagai komponen paling penting dari motor listrik. Bahkan, sekali pengisian, baterai motor listrik ini mampu menempuh pemakaian hingga 60 km. Sementara itu, terkait usia pakainya, jika tidak ada masalah, umur baterai bisa bertahan sampai 5 tahun. Dari VLTC-nya mau nggak pakai berapa kW? Kita rata-rata 2000 sampai 3000 kW. Nah, terus bisa disetting lewat laptop. Mau kecepatan berapa bisa. Berarti udah kayak injeksi gitu, Pak? Ini kalau kita setting standar bisa 80 km per jam. Kalau jalan biasa lo ini 60 km. Sama tergantung berat badan sama jalan ya. Kalau jalannya banyakan nanjak ya nggak nyampe. Tim Elders Company pun memberikan tips agar kendaraan listrik bisa awet, utamanya baterai yang menjadi komponen utamanya. Bisa gimana sih, Pak, motor listrik tuh? Servis kita paling balancing baterai ya. Paling maksimal setahun. Maksimal setahun memakan baru bagus ini kita balancing baterai. Diratain lagi ininya. Kalau ganti baterai itu kuat bisa berapa lama tuh? Kalau pemakaiannya bagus 5 tahun kuat. Kalau motor gini yang panas baterainya. Iya. Jadi kalau habis pakai jangan langsung dicas, nunggu 30 atau 15 menit baru dicas. Karena memang namanya sudah cukup dikenal di dunia otomotif tanah air, banyak pejabat maupun public figure yang mengkonversi motor tuanya menjadi kendaraan listrik di Elders Company. Di antaranya ada mantan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga para personil band Slang. Pak, pelanggan di sini yang kalangan pejabat-pejabat gitu udah banyak apa belum? Itu punya Pak Teten Mas Duki ada. Ini terus Pak Budi Karya, Kakak Sleng juga ada, terus Melki Bajai. Itu motornya apa, Pak? Punya Pak Teten VWB no, yang biru, yang hijau. Siap. Kalau punya Pak Budi Karya, itu juga ada listrik punya Pak Budi Karya. Sementara itu, di tengah tingginya animo masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, Elders Company berharap pemerintah menambah alokasi subsidi untuk konversi motor konvensional ke motor listrik. Sebab, berdasarkan pengalaman, banyak juga masyarakat yang batal mengkonversikan kendaraannya begitu tahu biayanya bisa sampai 25 juta. Antusiasnya cukup banyak, cuman mereka itu terkendala dari harga. Jadi
mungkin untuk biaya konversi itu dirasa cukup tinggi. Dan kenapa mereka belum memulai untuk merubah motor bensinnya menjadi listrik, karena biaya. Sebenarnya untuk antusiasnya cukup tinggi. Jadi makanya untuk mereka itu banyak yang masih ikut riding. Kadang kita ngadain acara riding, mereka ikut ya walaupun masih menggunakan motor bensin. Terus sering tanya-tanya ke Instagram kita, karena kita kadang buka giveaway, buka konversi gratis, karena masih berharap akan ada terus konversi gratis dan biayanya itu lebih murah lah dari sebelumnya, karena diharap subsidi dari USDM dan CSR ini terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.